Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sehat Pak Ustadz. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhsin Abdullah dari Cilacap. Ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman. Ini masalah istrinya yang belum mau ikut ngaji. Jadi intinya dia sering memperbandingkan keluarganya dengan suaminya. Jadi keberhasilan kakak-kakaknya yang sudah mandiri dan dengan penghasilan yang cukup, kemudian dia merasa diperbandingkan karena usahanya yang belum mapan dan masih angin-anginan seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap dia sebagai kepala keluarga menyikapi daripada istrinya yang seperti itu. Mungkin kiranya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istri yang sering membandingkan suaminya dengan saudaranya itu diberitahu, dinasihati saja. Sebab suami kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain atau saudaranya, ya tentu sakit hati kan. Kayak iso ini kamu kok mengono ya dah. Itu punya mobil, saya punya rumah, punya lah kok kamu tidak lah itu dah. Nah, nanti perlu diberi penjelasan karena istri itu tidak mengerti. Mestinya kalau istri yang paham tentang agama, yang paling baik, orang yang paling baik adalah siapa? Suaminya. Jangan malah meremehkan suaminya sendiri, ya, mengunggulkan orang lain, apalagi perbandingannya hanya ukuran materi, masalah dunia. Ya, jadi istri semacam itu pandangannya hanya masalah dunia. Ya. Orang yang baik itu seberapapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu disyukuri. Orang lain itu kok rezekinya banyak, Allah yang memberi. Kita diberi rezeki sedikit, ya Allah yang memberi. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki Allah dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki Allah. Bisa jadi seperti kita misalnya diberi rezeki yang banyak, itu bukan suatu kebahagiaan, tapi itu suatu ujian. Lulus enggak diuji dengan rezeki yang banyak ini? Kalau diuji dengan rezeki yang banyak nanti nasibnya seperti Korun, seperti Fir'aun, seperti ya Hamam dan itu berarti tidak lulus. Justru dengan rezeki yang banyak itu untuk menjerumuskan kamu dalam neraka. Tapi diberi rezeki sedikit, bagaimana? Itu juga ujian. Maka Allah mengatakan semua orang hidup itu akan diuji. Nah, ujian yang diberikan oleh Allah itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ujian yang tidak menyenangkan antara lain yang disebut dalam surat Al-Baqarah 155 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Akhir ayat ditutup dengan wabasyiris sabirin. Ya, yang manusia itu kadang diuji dengan kekhawatiran atau ketakutan, wal ju'i dengan kelaparan, wa naqsi minal amwal, kurangi rezekinya, hartanya, diberi harta yang sedikit, ya, wal anfus, kadang-kadang dikurangi jiwanya, kematian anaknya, mungkin kematian ayahnya, kematian keluarganya, ya, atau kematian ternaknya, ya, itu wa anfus minal amwal, wa naqsi minal amwal, wa anfus, ya, jiwanya. Wasamarat, dikurangi hasil panennya, ya, kancane do panen dilarang tidak panen, dijaga-jaganya utang ora panen, ya. Akhirnya ditutup oleh Allah, semua itu tidak menyenangkan. Satu menakutkan, dua kelaparan, tiga dikurangi harta, dikurangi jiwanya. Tapi Allah mengatakan dikurangi buah-buahan atau hasil panennya, beri kabar gembira orang yang sabar. Ya.
Kalau diinginkan ya semua itu menginginkan awake sehat, badannya banyak, rezekinya banyak ya, uang banyak, udah yang dikehendaki itu. Tapi ternyata yang diberikan oleh Allah bukan itu, maka sabarlah. Nah, siapa orang yang sabar itu? Ya, yaitu alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu dari Allah. Ya, akan kembali pada Allah. Maka jangan suka membanding-bandingkan, itu diberi rezeki yang banyak, kok kita tidak. Itu nyalahkan suaminya. Padahal kerjanya ya sama. Kamu jadi pegawai, misalnya jadi guru, kayak jadi guru, kok kayak saya tuku mobil, kamu kok tidak. Nah, tidak boleh begitu itu. Ya, karena namanya tidak syukur. Supaya kamu syukur, kamu membanding-bandingkan dengan yang lebih banyak hartanya. Sekarang kamu bandingkan dengan orang yang lebih bawah. Apa kamu jadi manusia yang paling melarat? Dalam hal ini Nabi mengatakan, ya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Ya, lihatlah orang yang di bawah kamu. Kalau kamu merasa kurang ini, kurang itu, lihat orang yang di bawah kamu jauh lebih rekoso daripada kita. Ya, maka jangan menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain yang kaya. Coba kamu lihat yang di bawah kamu masih banyak. Nah, dengan begitu kita bisa bersyukur. Jangan mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka lihat orang yang di bawahmu supaya kamu bisa bersyukur. Maka istilah yang begitu itu perlu dididik. Ya, aja ndelok wong sing luwih sugih ndelok wong isore dengan kita masih ada yang lebih rekoso daripada kita, gitu. Nah, obatnya mesti harus diajak ngaji dan ngerti agama itu. Ya. Apalagi dilihat itu ruginya banyak. Ya, punya ini, punya itu, tidak lama kemudian ditangkap KPK, dihukum. Ya. Nah, kita rezekinya sedikit tapi aman, selamat, nggak punya karena tidak ada yang dicolong. Ya. Tenang, lebih tenang kan. Nah, maka belum tentu orang yang diberikan rezeki oleh Allah itu dimuliakan. Belum tentu yang rezekinya sedikit itu dihinakan. Memang ada sementara orang yang mengatakan ukuran orang dimuliakan oleh Allah itu dihinakan, itu dilihat dari banyak sedikitnya kekayaan. Coba dibaca ayatnya. Nasi idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Itu wa idza mabtalahu faqaddara rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Ya, coba dibaca ayatnya. Surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, itu ada manusia, sebagian manusia, wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya, fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada sementara manusia apabila Allah mengujinya dengan memberikan kemuliaan, memberikan harta yang banyak, memberikan kenikmatan, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Jadi seolah-olah kalau kamu mempunyai jabatan tinggi, mempunyai harta kekayaan yang banyak, itu tanda kalau kamu dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau tidak seperti itu orang yang dihinakan Allah. Coba dibaca terus ayatnya. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sementara manusia yang mengatakan
Kalau diuji oleh Allah dengan dibatasi rezekinya, hanya rezekinya sedikit, dia mengatakan, Tuhanku menghinakan aku. Itu ayat berikutnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya. Itu. Kalla sama sekali. Sama sekali tidak. Allah memuliakan seseorang bukan karena banyaknya harta, menghinakan seseorang bukan karena diberi rezeki sedikit. Yang dimuliakan oleh Allah itu bukan banyak harta, tapi karena apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Punya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Adapun menghinakan Allah, orang yang dihinakan oleh Allah bukan orang yang melarat, ya, tapi orang yang menentang, yang tidak mau taat dengan aturan-aturan Allah, nah itu orang yang dihinakan oleh Allah. Kan nanti akibatnya akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, kekal abadi di dalamnya nanti. Nah maka isti semacam tadi dikenalkan ayat-ayatnya. Kalau tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal ayat-ayat Al-Quran, tidak mengenal hadis-hadis Nabi, ya adanya hanya lihat orang, terus disangka dirinya, kok aku kok orang iso, kok tidak bisa seperti itu, lah itu. Kok tidak bisa seperti itu, kok yang disalahkan suaminya, kok tidak dirinya. Ya, nah gitu kan. Nah itu maka itu saya yakin hanya karena tidak tahunya tentang agama. Nah tidak tahunya itu maka supaya tidak berpandangan suka banding-bandingkan itu diajak ngaji, dimengertikan agama. Insya Allah nanti sembuh. Sebab suami kalau selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain kan ya sakit hati suaminya. Nah, serba tidak beneran nanti kalau dibiarkan serba tidak beneran. Maka kalau sudah suami sering dibandingkan dengan yang lain, lama-lama nanti paling akhir puncaknya adalah cerai. Nah, kalau dia cerai belum tentu dapat suami yang sebaik itu. Mungkin orang kaya tapi hasilnya uangnya itu hasil curian, hasil ngerampok, hasil korupsi, hasil apa ya, itulah yang tidak halal kan. Nah, itu maka jadilah orang yang pandai mensyukuri nikmat. Ya kena bil qalil ya'ti kal katsir. Diberi Allah rezeki sedikit syukuri. Nanti akan datang yang lebih banyak. Tapi kalau diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur, bukan tambah nikmat yang datang, tapi yang datang azab. Inna azabi lasyadid. Insya Allah itu sangat pedih.